saya pribadi sangat terima kasih Pak, karena sistem ini yang kita harapkan selalu ada. Karena selama ini masyarakat merasa rusunnya diperjualbelikan. Nah, kita terus melakukan razia dan ada terbuka seperti ini, kemungkinan PNS jadi oknum pun berkurang, karena kita bisa kontrol bersama. Nah, tadi saya minta ini mesti dibuka. Jadi ada data nama orang tentu nggak perlu gitu ya. Nah, kalau orang khawatir ya, tapi minimal ada data siapa yang bunyi di sini kurang atau berapa bisa dibuka. Jadi kita tahu di rusun ini penghuninya berapa, yang masih kosong berapa. Dan mungkin ke depan saya ingin sebetulnya itu penghuni untuk komunitas itu berkembang, nah, modal lebih pintar lagi. Saya punya paspor untuk tahu status saya sudah bayar atau sudah terima apa belum. Nah, jadi saya sebagai penghuni rusun berhak ada paspor saya. Maksud saya bikin, tapi mungkin ya username-nya nama saya atau unit saya saja. Ketik unit, passwordnya saya bisa tahu status saya sudah bayar berapa belum, uang saya sudah diterima atau belum. Ini penting. Terus saya juga bisa mengetahui tetangga saya siapa. Nah, saya ingin, ini kan komunitas dan sosial ini. Saya ingin nanti semua sudah fotonya. Jadi saya bisa tahu di satu lantai dengan saya ini siapa. Jadi kalau saya melihat dia mencurigakan, tidak masuk akal, bukan dia udah over, saya harus lapor. Dan saya lapor itu diem-diem, tidak datang. Jadi waktu saya melihat ada tetangga saya yang curiga, sekarang orang-orang semua udah komputer. Saya akan lapor nih, saya akan lapor. Dan laporan saya itu orang nggak bisa lihat, hanya UPT yang bisa lihat bahwa ada laporan tetangga saya ini kayaknya yang nginep bukan dia terus nih. Dan ini dirahasiakan. Nah, ini untuk mempermudah kita menindak dengan bantuan. Bukan susah. Nanti kita bisa sampai ratusan. Saya target saya itu Jakarta bisa punya 300.000 rusunawa. Karena orang yang tidak mampu selalu ada di kota ini. Termasuk orang yang bekerja menghabiskan banyak waktu. Kami akan buka rusunawa yang non subsidi. Malah kami katakan apartemen sewa harga kos. Nah, ini kan mendorong pasangan muda yang punya balita, suami kerja, tetap ingin rumah di Mitra DKI, Tangerang, Bekasi, Bogor gitu. Tetapi dia hari biasa hari kerja itu tinggal di kota. Ini selain mengurangi kemacetan, juga kehidupan keluarga waktu lebih banyak. Mereka kan tinggal di posisi seperti itu. Nah, ini yang kita harapkan. Berapa sewanya? Ya harga kos saja lah. 100.000 sehari misalnya gitu kan, atau 150.000 dia satu keluarga dengan hemat mobil, duitnya hemat waktu, hemat mobil, transport dipakai untuk kredit rumah beneran. Nah, ini kehidupan keluarga lebih baik. Karena akan terus bangun. Kami sekarang rusun kami sudah tidak ada lagi yang tidak pakai lift. Semua minimal 16 lantai sekarang. Malah saya lagi dorong Bu Ika ke depan, saya nggak mau lagi ukuran 32, saya mau 36. Yang ke depan lagi kita mau 72. Jadi semua daerah yang kita lahannya punya kita akan manfaatkan betul. Salah satu kita manfaatkan misalnya contoh tempat kunci kendaraan bermotor di kampung 3,2 hektar. Nah, kita pengen bawa yang terkunci kendaraan motor oleh atasnya adalah rusunawa. Poolnya Transjakarta bawa parkir mobil, atasnya adalah rumah susun. Ini juga misalnya nanti deponya kereta dan masuk ke kampung Bandar, kita juga semua akan bantu. Jadi semua orang harus tinggal di posisi itu untuk turun. Nah, itu harapan saya dibuat sistem seperti itu. Jadi kita bisa tahu orang ini sampai di mana, ini siapa, laporannya seperti apa. Ini sistem kan gampang, tinggal diplot. Nah, satu lagi yang saya minta, berbasis web bagus. Kalau bisa langsung aplikasi Play Store, beda-beda. Nah, ini penting. Nah, saya kira orang sekarang tak mau pusing punya pencet aja. Nah, ini juga penting buat yang punya rumah berbasis Android, handphone paling murah itu Android.
Nah, itu harus kita campurkan di smart city kita. Kami juga akan menyediakan, mungkin bulan ini akan selesai, kami menyediakan tempat lounge untuk co-working place di lantai 3. Jadi seluruh data DKI ada di situ, open data. Jadi anak-anak muda, startup ini diseleksi boleh nongkrong di sini 1 minggu. Jadi kantor mereka kita sediakan wifi yang kecepatan berapa giga saya nggak tahu. Berapa? 100 giga. Kita siapkan. Jadi orang nongkrong cukup besar ya. Saya minta 1 lantai kalau bisa sebetulnya. 1 lantai nomor 3 bekas ruangan-ruangan dulu. Jadi ini bisa dipakai untuk anak-anak punya aplikasi. Nah, aplikasi apa yang kami harapkan? Salah satu adalah aplikasi untuk anggaran APBD. Karena kami sudah buka seluruh APBD kami sampai 1/3. Nah, tapi kan nggak semua gampang membaca anggaran gitu. Nah, saya ingin ada aplikasi. Saya pengen tahu ini gubernur makan minumnya berapa duit gitu. Anjir, wah. Ya, saya pengen tahu dia beli scanner atau beli tinta printer berapa, anjir keluar. Sekarang sudah ada sistem kami. Saya bisa tahu beli printer berapa, ATK berapa. Tapi tidak mudah untuk orang awam untuk masuk ke web untuk cari. Nah, saya lebih cenderung pakai aplikasi. Dia orang tahu persis. Nah, bisa termasuk siapa yang dapat gajinya berapa, harus dibuka semua. Dia semakin transparan, maka kemungkinan korupsi makin kecil. Nah, kami semua rapat kami kita upload ke YouTube. Jadi semua kebijakan orang bisa lihat ini salah, punya indikasi apa, punya niat curang atau tidak, semua ada. Nah, model-model itu juga. Bahkan nanti kita pakai template untuk APBD 2017. Semua SKPD tinggal isi. Kalau ada usulan template kasih tahu. Karena kan uang ikutin fungsi. Nah, kami ingin semua template bisa dibandingkan. Yang kepencet SKPD mana paling boros pakai ATK keluar, yang suka minum solar keluar gitu. Gak ada yang gadgetnya tiap hari bilang jangan, padahal gak benar gitu. Banyak nih nipu-nipu itu, jadi masyarakat bisa mulai melihat. Nah, ini kira-kira kerjasama yang belum sama yang supaya ada soal ducting system. Kita udah buka, ada beberapa misalnya power yang kami ingin selalu membangun ducting system, semua dipaksakan, dia juga semua dipaksakan. Nah, kalau itu bisa dilakukan, mungkin sampai tahun depan Juni kita bisa punya 4.000 CCTV yang baru, yang bisa deteksi wajah. Dia begitu masuknya ke IKTP bisa kelihatan. Nanti dia minta ke Pak Diki untuk taruh itu. Itu kan kita kasih softwarenya itu ditanya begitu berapa. Nah, saya pikir yang masuk ke usul harus tahu siapa. Nah, ini masukin data-data, termasuk tadi bisa masukin dia usahanya apa, kan ada penghasilan di banknya berapa, kategori berapa, ini keluar. Sehingga kita bisa membantu benefit dengan baik. Saya kira itu Bapak. Terima kasih Direktur.